Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Jika kalian tidak mendapati balasan setimpal untuknya, maka doakanlah dia. Oleh karenanya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengingatkan akan hal ini. Beliau berkata, yaitu kufur kepada nikmat orang yang berbaik kepada kita lupakan kebaikannya, maka termasuk dosa besar. Kemudian beliau berkata, adapun mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan membalas setimpal atau dengan mendoakannya. Sungguhnya di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah adalah berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Memang benar bahwasanya segala kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah menurunkan nikmat dan anugerah tersebut melalui sebab dan kita disuruh untuk berterima kasih dengan sebab tersebut. Allah berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu." Karena kita tidak ada di muka bumi kecuali melalui kedua orang tua. Benar, kita adalah makhluk ciptaan Allah. Yang menanggung rezeki kita adalah Allah, tapi semuanya melalui kedua orang tua ketika kita masih kecil. Maka Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Jika kalian tidak mendapati balasan setimpal untuknya, maka doakanlah dia." Oleh karenanya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengingatkan akan hal ini. Beliau berkata, yaitu kufur kepada nikmat orang yang berbaik kepada kita lupakan kebaikannya, maka termasuk dosa besar. Kemudian beliau berkata, adapun mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan membalas setimpal atau dengan mendoakannya. Bagaimana hadis tersebut, siapa yang berbuat baik kepada kita maka balaslah setimpal. Jika tidak mampu kau dapati yang balas dengan balasan setimpal, maka berdoalah untuknya. Bahkan Imam Zahabi berkata dalam kitabnya Al-Kabair Al-Kabirah As-Sab'un, di antara dosa besar adalah tidak bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nabi SAW telah memberikan contoh luar biasa bagaimana mengingat jasa orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Baik yang memberikan jasa kepada beliau adalah orang-orang muslim, para sahabat, bahkan orang-orang kafir. Contoh seperti kaum muslimin, bagaimana Nabi SAW tidak pernah melupakan jasa Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau sering menyebut Khadijah. Bahkan kalau sudah beliau menyebut Khadijah, maka beliau memuji Khadijah dengan pujian yang luar biasa. Beliau pernah berkata, Khadijah, dia beriman kepadaku ketika semua orang sedang kafir kepadaku. Dia telah membenarkan aku tatkala semua orang mendustakan aku. Dan dia membantu aku dengan dirinya dan hartanya. Dia tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW terkadang menyembelih kambing untuk dibagi-bagikan kepada saudaik Khadijah, dibagi-bagikan kepada teman-teman dekat Khadijah dalam rangka mengingat Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikianlah akhlak Nabi SAW, tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Demikian juga Nabi SAW tidak pernah melupakan jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang telah banyak berkorban demi Nabi SAW di awal-awal dakwah. Bahkan Rasulullah SAW pernah memuji Abu Bakar di hadapan Abu Bakar langsung. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Abu Bakar ketika dipuji maka dia pun menangis radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah ingatkan kepada para sahabat, Abu Bakar punya jasa besar bagi. Bukan cuma orang-orang Islam yang diingat oleh Nabi, bahkan orang-orang kafir yang pernah punya jasa kepada Nabi ingat. Banyak contoh akan hal ini. Di antaranya ketika Nabi pernah ditolong oleh Mut'im bin Adi. Seperti ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif ingin masuk lagi ke kota Mekah, maka beliau dihalangi, maka Mut'im bin Adi menjadi penanggung jawab bagi Nabi untuk bisa masuk lagi ke kota Mekah. Maka Rasulullah SAW ketika perang Badar, beliau menawan orang-orang musyrikin. Kemudian beliau berkata untuk mengingat jasa Mut'im bin Adi. Kata beliau, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, terus bilang kepada wahai Muhammad, bebaskan tawanan perang Badar seluruhnya, maka aku akan bebaskan semuanya untuk dia. Kenapa? Karena dia pernah berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang berjasa kepada Nabi adalah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari dia pernah berjasa kepada Nabi dalam rangka membatalkan pemboikotan yang dilakukan kepada Bani Hashim di Syekh Abi Thalib selama 3 tahun. Di antara orang-orang yang membatalkan perjanjian tersebut Abul Bakhtari. Maka ketika terjadi perang, Rasulullah SAW berkata, siapapun yang bertemu dengan Abul Bakhtari maka jangan bunuh dia. Kenapa? Karena dia pernah punya jasa. Maka ketika para sahabat bertemu dengan Abul Bakhtari, maka mereka berkata, "Ya Abul Bakhtari, Rasulullah telah melarang kami untuk membunuh." Kenapa? Karena dia pernah berjasa. Demikian juga ketika Rasulullah SAW dalam perang Hunain atau perang Taif, ternyata di antara tawanan ada kakak susuannya yang bernama Syaimah, ditawan sebagai wanita musyrikah. Maka Syaimah berkata, "Sampaikan kepada bos kalian, aku adalah kakak susuannya." Maka Rasulullah pun melihat Syaimah, maka dia muliakan Syaimah dan dia berkata, "Kalau kau ingin tinggal di sisiku, maka kau akan dimuliakan dan akan dicintai. Tapi kalau kau ingin aku berikan kau pemberian, lantas kau balik ke kaummu, maka silakan." Subhanallah, Rasulullah SAW tidak ingat, tidak lupa kenangan indah ketika dia masih kecil, kemudian pernah hidup bersama wanita ini sebagai kakak susuannya. Oleh karenanya, di antara ibadah yang agung adalah seorang tidak lupa dengan kebaikan orang lain yang pernah punya jasa dalam hidupnya. Kalau dia bisa membalas dengan setimpal, silakan dia lakukan. Jika tidak, hendaknya dia banyak mendoakannya. Tentu dalam hidup ini banyak orang pernah berjasa kepada kita, maka jangan lupa untuk mendoakan mereka.